insya Allah tetap semangat. Amin Allahumma Amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca umul kitab, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita fid dini wa dunya ila ikrah. Amin Allahumma amin. Ala niyatus sholihah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Oke anak-anakku sekalian, kali ini pelajaran akidah akhlak. Kalau kemarin sudah kita bahas pertemuan pertama pengertian hari akhir. Kemudian pertemuan kedua kita bahas dalil-dalil hari akhir. Sekarang kita bahas macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Kalau kemarin telah kita pelajari dalil akli dan nakli. Dalil akli itu yang sehubungan dengan akal. Kemudian yang dalil nakli diambil dari Al-Quran atau hadis, itu nakli ya. Kemudian kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya yang bagian pertemuan ketiga kali ini, yaitu macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak harus tahu macam-macam hari akhir. Ya, macam-macam hari akhir menurut apa yang kita pelajari di buku ini. Ya, sekarang kita pengertian alam gaib. Apa itu alam gaib? Alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir adalah alam-alam gaib yang harus dilewati manusia setelah kiamat datang, yang dimulai dari alam barzakh sampai hari pembalasan surga atau neraka. Iya, alam gaib yaitu yang berhubungan dengan hari akhir, yaitu alam yang harus dilewati manusia setelah kiamat datang. Nanti ada namanya alam alam transisi gitu ya. Setelah kita kematian di alam kubur dibangunkan itu, terus kemudian ada lagi alam transisi, sehingga alam itu semuanya gaib. Artinya gaib itu tidak bisa dilihat, tapi kita harus percaya, ya kan? Gaib itu walaupun tidak kelihatan atau tidak tampak, kita harus tetap percaya, karena kita termasuk percaya kepada malaikat. Itu juga namanya percaya terhadap gaib. Allah pun gaib. Karena apa? Tidak kelihatan. Makanya kita sebagai umat Islam harus tetap percaya, ya. Di antaranya apa? Satu, alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Yaitu alam kubur, tempat manusia meninggal dunia. Iya, alam kubur tempat manusia meninggal dunia. Nanti anak-anak kalau meninggal dunia, ya mudah-mudahan nanti kapan, mungkin ratusan tahun yang akan datang baru meninggal dunia. Mau? Ya tidak sekarang-sekarang, nanti gitu ya. Tetap nanti anak-anak mengalami seperti itu. Begitu meninggal, masuk ke alam kubur. Ya, masuk ke alam kubur, namanya bisa disebut dengan alam barzakh. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak setelah dikubur, ya walaupun beberapa ratus tahun, bermiliar-miliar tahun, nanti ada alam transisi, alam gaib juga yang disebut yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats? Hari bangkit dari alam kubur. Pak, yang udah meninggal ratusan tahun bisa
Ya tetap bisa. Apa sih yang tidak bisa? Allah menghendaki apapun bisa, tinggal pun tulang belulang itu saja kalau Allah menghendaki langsung jadi manusia kembali. Yang tadinya namanya Paijan tetap jadi Paijan, yang namanya Kromo tetap jadi Kromo, ya. Tuh namanya Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Kemudian yang ketiganya nanti kepindahan dari itu ada yang namanya Yaumul Hasyr. Apa itu Yaumul Hasyr? Yaitu dari dirinya manusia kepada manusia setelah dibangunkan kubur. Iya, nanti setelah dibangunkan, setelah malaikat Israfil meniup sangkakala maksudnya ya. Nanti orang-orang yang sudah mati di dalam kubur walaupun sudah ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan miliaran tahun, bangkit lagi, kemudian digiring ke suatu tempat yang namanya Padang Mahsyar. Oro-oro maksar itu wasembuh pirocah, tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Setelah itu apa? Yang kegiatan apa lagi yang akan yang dilaksanakan oleh orang-orang terhadap kita, terhadap makhluk hidupnya sampai di alam mahsyar tuh. Oke, selanjutnya ya. Yang keenam apa anak? Sirat atau alam sirat atau Yaumul Sirat. Apa artinya itu? Jalan menuju surga atau orang-orang bisa menyebutnya Siratal Mustaqim. Ada di surat apa itu, Cak? Al-Fatihah. Ihdinas Siratal Mustaqim. Maksudnya kita meminta petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Menuju kemana? Surganya Allah Subhanahu Ta'ala. Kira-kira sing mbok karepe swarga apa neraka, Cak? Siapa sing pengen nang swarga? Semuanya. Yang ada yang pengen ke neraka? Lah, konsekuensinya orang yang pengen ke surga bekalnya apa? Amal ibadah kata dia. Apalagi kata Dimas amal baik atau perbuatan baik. Apalagi? Ayo. Sedekah jariyah. Itulah termasuk bekal-bekal untuk menuju surga. Apakah kalian sudah mulai menabung amal kebaikan? Insya Allah. Udah menabung ibadah-ibadah menuju ke surga? Mudah-mudahan nanti kalian tetap ahli surga. Amin Allahumma amin. Next. 3. Oke, selanjutnya untuk yang ke-7 adalah apa anak? Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Apa artinya itu? Jadi kita setelah dihitung, dihisap, ditimbang, tentunya kan kalau banyak yang baik, banyak amal ibadah yang baik, ada namanya balasannya, itu Yaumul Jaza. Tergantung kita, amal kita banyak yang baik atau banyak yang buruk. Kalau banyak yang buruk atau banyak yang baik ya, kalau anak-anak nanti ahli ibadah, ahli beramal baik, balasannya atau jazanya apa? Surga. Salah satu dalil, kalau anak-anak pengen percaya ada dalil-dalil yang membuktikan nanti yang neraka itu bagaimana, itu adalah fa'amal ladzina apa aja? Apa jelas? Yang artinya Adapun orang-orang yang celaka maka tepatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengalahkan dan menarik nafas dan merintih. Nah itu loh balasannya orang-orang yang selalu banyak kejahatan, yang banyak berbuat jahat, nanti akhirnya balasannya yang neraka itu. Makanya anak-anak, ya mumpung anak-anak ini masih panjang perjalanannya, masih luas jalannya,
agar selalu berbuat baik dan menimba ilmu supaya nanti bisa memperbaiki diri dan memperbaiki keluarga nanti setelah anak-anak menjadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga. Tentunya ingin keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Next. Ya. Oke anak-anak, dari penjelasan yang begitu padat tadi, mungkin ada yang perlu anak-anak tanyakan jika belum paham. Ya, saya rasa udah paham ya. Apa itu alam gaib dan alam yang tidak kelihatan. Misalkan yaumul mizan tadi apa? Timbangan. Yaumul hisab, perhitungan. Itulah. Untuk kali ini akan Pak Karim bagikan soal-soal sehubungan dengan materi yang kita pelajari hari ini ya. Waktunya 20 menit mengerjakan soal. Ya. Ya. Jangan lupa ditulis nama dan nomor absen paling atas untuk memudahkan Pak Karlin mengoreksi dan memasukkan nilai-nilainya. Ya, silakan ditulis. Dan mulai mengerjakan tugas dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengerjakan. Serius? Serius. Ya, bisa. Oke anak-anak, udah selesai? Udah selesai? Gampang apa angel? Cukupan? Ya, kalau selesai marilah kita kumpulkan tugasnya, nanti bisa kita nilai bareng-bareng dan kita cocokkan di minggu yang akan datang. Karena waktunya sudah mepet ya. Nah, nih. Ya, terima kasih anak-anak. Pelajaran hari ini saya rasa sudah cukup dan alhamdulillah anak-anak sudah mengerjakan soal dan bagus-bagus ya, bagus ya. Nah ini seperti selfie ya, bagus juga. Ini ya udah diisi semua, rata-rata isinya lumayan, alhamdulillah bagus. Berarti anak-anak tadi sudah memperhatikan dengan benar ya. Untuk itu marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup sekian dari Pak Karlin. Kalau ada kesalahan baik kata maupun tingkah laku, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.